Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel dakwah dan majelis ilmu Masjid Ukhuwah Islamiyah Sekadangan Indah Sidoarjo. Qadha dan Qadar. Inilah tema yang akan dibahas dalam kitab fikih wa adilatuhu oleh Al Ustadz Haji Nasrullah SHI MH. Qadha adalah ketetapan atau keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah ada sejak zaman azali dan tertulis di Yaumul Mahfuz. Sedangkan qadar adalah perwujudan atau realisasi dari qadar tersebut dalam bentuk kejadian nyata di alam semesta. Dalam konteks kehidupan, qadar bersifat mutlak dan tidak dapat diubah. Sedangkan qadar adalah takdir yang dapat dipengaruhi oleh usaha dan ikhtiar manusia. Kita simak saja kajian kitab fikih wa adilatuhu ini. Anda bisa menyimak kajian-kajian yang lain melalui media sosial kami di YouTube dan follow kami di Instagram dan di Facebook. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe. Tinggalkan komen agar kami berbenah. Dan yang paling penting, jangan sampai kajian ini berhenti hanya di HP Anda. Share channel ini kepada keluarga, sahabat, dan grup-grup komunitas Anda. Semoga dengan langkah kecil yang sederhana ini bisa membuat mereka mendapatkan hidayah, dan bagi kita insya Allah menjadi ladang amalan yang baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fardis samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah bi nikmatil iman wal islam. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan la nabiyya ba'da. Bapak Ibu, kajian rutin Ahad pagi Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan oleh Allah kesempatan, nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita dapat bermuajah kembali dalam satu niat yang insya Allah niat kita ini semata-mata untuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Amin ya rabbal alamin. Baik, pagi ini setelah tempo hari kita mempelajari tentang iman dan kecintaan kepada Rasulullah. Hari ini kita akan membahas tentang iman kepada qadha dan qadar. Apa itu qadha? Apa itu qadar? Baik, saya bacakan terlebih dahulu. Al-imanu bil qadha wal qadar. Yajibu alaina an nu'minu bi annal khalaqal kullu syai' khalaqallahu kullu syai'in. Kita wajib percaya bahwa Allah lah yang telah menciptakan segala sesuatu. Jadi Allah ini adalah pusat dari semesta alam, dan Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Karena Allah ini tidak terikat oleh sesuatu apapun itu. Bahkan dalam surah Al-Ikhlas ditegaskan Allah itu ahad, qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam
yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sifat Allah. Wa amara wan naha, dan Allah lah yang memerintahkan segala sesuatu, dan juga Allah lah yang melarang atas sesuatu. Di dalam surah An-Nahl, surah An-Nahl ayat 90, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebaikan dan memberi kepada ahli kerabat, serta melarang kekejian, kemungkaran dan kedurhakaan. Allah lah yang menasihatkan kepadamu agar engkau selalu ingat. La'allakum tadhakkarun. Jadi larangan terhadap sesuatu atau perintah atas sesuatu itu Allah yang mempunyai kehendak. Jadi pangapunten sekali, kita sebagai seorang manusia melarang sesuatu itu juga atas larangan Allah. Dan menyerukan sesuatu itu juga atas seruan Allah, bukan modifikasi, bukan kreativitas manusia itu sendiri. Contoh, okay. Kita melarang anak kita untuk tidak berbuat syirik, seperti yang dikatakan oleh Luqman, ya bunayya la tusyrik billah. Perintah Luqman terhadap anaknya itu bukan kehendaknya Luqman, tapi larangan syirik itu adalah sesuatu yang memang dilarang oleh Allah. Jadi manusia ini pangapunten sekali hanya diberikan kebebasan untuk memilih. Kebebasan untuk memilih inilah yang kemudian disebut dengan qadar. Kalau qadha itu berbeda. Qadha itu yang sudah ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Itu qadha. Jadi seluruh larangan, seluruh perintah itu qadha-nya Allah. Perkara itu kemudian larangan itu dipatuhi oleh manusia, perintah itu dilaksanakan oleh manusia, itu qadar. Itu perbedaan mendasar antara qadha dan qadar. Saya lanjutkan. Wa kana amrullahi qadaran maqduran. Dan perintah Allah adalah kepastian yang telah ditentukan. Wa annallaha qaddara kulla syai'in qabla khalqil khalq yusarriful kainat ala muqtada ilmihi wa ikhtiyarihi wa hikmatihi wa iradatihi. Dan bahwasannya Allah telah menentukan segala sesuatu sebelum Dia menciptakan segala kejadian, yang mengatur segala yang ada dengan pengetahuan, ketentuan, kebijaksanaan dan kehendaknya. Nah, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, sebelum ada produknya, produknya ini kenapa nggih? Alam semesta dan seisinya. Sebelum Allah menciptakan sesuatu itu sudah ada rulesnya, sudah ada aturan mainnya. Aturan main ini yang disebut qadha. Contoh, ini kalau dalam hukum tata negara itu sebelum ada tindakan di lapangan itu harus ada dasar hukumnya. Napa dasar hukumnya itu? Undang-undang. Itu qadha. Nah, untuk tataran teknis di lapangan itu kemudian mungkin ada perpres, ada impres, instruksi presiden, kemudian ada kepmen, keputusan menteri. Ini instruksi di lapangan.
instruksi ini tidak boleh, instruksi di lapangan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Niki kalau bahasa hukumnya itu begitu. Maka qadarnya Allah ini tidak mungkin bertentangan dengan qadha. Contoh begini, saya contohkan. Manusia qadanya Allah kalau haus itu minum. Ini qadha. Jadi tidak mungkin kemudian manusia berubah. Kalau haus makan, keseretan Pak. Konsekuensi menyalahi qadha Allah itu akan terjadi error sistem. Qadhanya Allah itu perempuan itu mengandung. Perempuan itu qadhanya Allah mengandung dan melahirkan. Lah ini pangapunten, ada laki-laki ingin mengandung, ingin punya anak, ingin menjadi seperti perempuan, ya tidak bisa. Selamanya tidak akan bisa. Sekalipun sudah ada percobaan di Amerika Serikat dan Kanada itu, kemudian ada pangapunten transplantasi rahim ke dalam seorang laki-laki. Ada loh Pak uji cobanya. Tapi selalu gagal. Selalu gagal. Bisa melentung, kempes. Melentung, kempes. Itu begitu. Atau kemudian terjadi malfungsi, pangapunten, malfungsi sebagian organ tubuh. Niku ngaten. Ada laki-laki ingin menyerupai perempuan, nggih, terkejadian LGBT dan lain sebagainya. Laki-laki menyerupai perempuan. Kalau perempuan menyerupai laki-laki juga tidak bisa. Tetap settingnya, kodoknya itu sudah diatur oleh Allah. Bahkan sebelum penciptaan itu sudah ada rulesnya, sudah ada undang-undangnya. Undang-undang qadha ini yang tidak mampu, tidak hanya tidak boleh, tidak mampu disalahi oleh manusia. Manusia tidak akan mampu merubah qadha Allah. Nah, contoh tadi minum. Haus, qadhanya Allah itu minum. Perkara kemudian minumnya seperti saya sekarang, saya haus, ada teh hangat, saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mau minum sekarang atau minum nanti itu pilihan. Pilihan inilah yang kemudian disebut qadar. Pilihan ini disebut qadar. Maka kemudian bukan salah qadarnya kalau kemudian manusia salah pilih. Tangan ini diciptakan oleh Allah sebagai alat untuk mengambil segala sesuatu. Tangan ini juga diciptakan oleh Allah sebagai alat untuk mengambil keputusan. Manusia sudah dibekali segala sesuatu, baik piranti lunak, software berupa akal, maupun hardware, piranti keras berupa fisik. Sudah dibekali segala sesuatu. Bagaimana cara manusia menggunakan dan mengolah software serta hardware itu tergantung kemampuan manusia. Allah sudah membekali tangan, pangapunten. Qadhanya Allah, tangan ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Qadarnya Allah, tangan ini kalau dipakai untuk belajar di dunia kedokteran, tangan ini menjadi dokter. Dokter Pak, pegang tangan ini dipegangi stetoskop, tutul. Kalau spesialis, tidak ada 5 menit Pak. Berapa spesialis Pak tarifnya? 250.000. Usaha untuk menjadi dokter spesialis ini kehendaknya manusia yang diberikan pilihan kepadanya. Kalau kemudian tangan ini dipegangi cetok Pak, jadi tutul.
tukang bangunan atau jadi kuli bangunan. Jangankan 5 menit Pak, enggak 5 menit, 8 jam kerja baru dapat 150.000. Berapa tukang di sini Pak? 150 atau 175 Pak? 150 kayak, atau 175 lah. Itu. Jadi kemampuan tangan untuk mendapatkan rizki dari Allah itu tergantung dari pilihan dan usaha manusianya. Ya maka jangan salahkan qadarnya Allah. Qadarnya Allah itu segera kita ambil, segera kita usahakan, segera kita mendapatkannya, berlomba-lomba untuk mendapatkannya, itu tergantung manusianya. Kemampuan manusia mengolah software dan hardware, aplikasinya apa Pak? Harus di-download dulu aplikasinya. Kalau ada HP, downloadnya lewat App Store atau Play Store. App Store dan Play Store, aplikasi inilah yang kemudian disebut sebagai ilmu. Ilmu kedokteran, ini aplikasi. Ilmu pertukangan, tergantung manusianya download ilmu yang apa, maka kemudian menjadi apa. Lagi kembali kepada minum, ini mantik Pak. Tergantung manusianya akan segera menutup kehausannya dengan cara minum atau menunda kehausannya tadi. Contoh, ini logika fikih dan logika fadilah. Fadilah ini apa Pak? Keutamaan. Contoh begini, ini jangan sampai kita menyalahkan qadarnya Allah atau qadoknya Allah. Jadi setting atau sistem by defaultnya itu tidak ada yang salah. Yang salah itu justru manusianya dalam mengolah piranti yang berupa software dan hardware tadi. Contoh lagi tentang fadilah dan fikih. Pangapunten sangat. Bahasa fikih itu kemudian bahasa sah dan tidak. Contoh, jenengan misalkan mandi janabah. Mandi janabah niku mandi junub. Setelah beribadah dengan istri atau dengan suami, itu kemudian qadoknya Allah, aturan dasarnya Allah itu adalah mandi junub. Perkara melaksanakan mandi junub yang sah dan tidak itu ada ilmunya, namanya fikih. Kalau cara ilmu fikih Pak, nah ini fikih, batasan-batasan fikih dan fadilah. Kalau kemudian kita hanya mengejar sah dan tidaknya, mandi junub itu yang penting basah semuanya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jenengan habis ibadah dengan istri, punya kolam renang di rumah Pak. Punya kolam renang di rumah, langsung nyemplung, bles. Terus muncul lagi timbul handuan. Secara fikih itu sah. Karena sudah terbasuh semua, sudah terbasahi semua secara fikih. Tapi kan kita hidup ini tidak hanya mengejar sah dan tidaknya. Kita hidup ini ingin nilai plus, mengejar fadilah, keutamaan. Maka keutamaan dalam toharoh itu adalah kesempurnaan mandi janabah. Bagaimana cara mandi janabah yang sempurna? Ya kemudian kita bersihkan dulu alat vital, kemudian berwudu, kemudian membasuh dan menyela-nyela rambut, pakai wangi-wangian, nguber keutamaan, itu urusan lain. Maka ada effort lebih yang kemudian dilakukan oleh seorang manusia untuk mengejar qadar Allah. Lagi tentang fikih dan fadilah lagi. Ilmu fikih mengatakan, aplikasinya by default mengatakan bahwa ada qadoknya Allah, aturan mainnya Allah.
melalui Rasul memang boleh menjamak dan mengqasar itu sholat. Ketika jenengan kemudian dalam kondisi safar, kondisi perjalanan, memang dapat diskon. Dapat itu diskon itu. Berupa apa? Jamak atau qasar. Jenengan mengejar fikihnya, boleh jamak dan qasar, silahkan. Wong itu haknya si musafir. Tapi ketika jenengan punya effort lebih, ingin sholat tepat waktu, dengan kalkulasi perjalanan, di setiap perjalanan itu ada masjid, ada musola, tidak menghilangkan sholat Jumat sekalipun jenengan dalam kondisi safar, itu fadilah. Fadilah ini kemudian ingin mengejar keutamaan yang berlebih. Keutamaan berlebih ini kemudian punya konsekuensi. Apa? Konsekuensi ajrun azim. Ajrun azim ini kenapa? Pahala yang lebih. Maka kemudian pangapunten sanget, jangan terjebak hanya pada urusan aplikasi atau ilmu yang disebut fikih. Fikih ini pangapunten memang diturunkan oleh Allah melalui Rasul, kemudian dibahas oleh para ulama. Ini fikih. Produk keputusan atau produk ijtihadnya ulama melalui sabda-sabda Rasul. Tapi di balik fikih ada kebutuhan yang lebih disebut fadilah, keutamaan. Untuk mengejar qadar Allah, effort seseorang untuk menjadikan tangan ini pegang stetoskop, berprofesi sebagai dokter, itu jauh lebih berat daripada effort seseorang menjadikan tangan ini sebagai pangapunten tukang bangunan. Effortnya berbeda, takarannya berbeda, usahanya juga berbeda dalam mendownload download ilmu tadi itu. Ini disebut qadar. Maka kemudian pangapunten, Allah sudah menyediakan ilmu-ilmu ini dengan thariqah caranya. Thariqah niku cara download ilmu yang baik bagaimana sih? Ada aturan mainnya. Panduannya macam-macam. Dengan mendekatkan diri kepada Allah, memohon kepada Allah. Ada sholat tahajud, ada sholat duha, kemudian ada sholat rawatib. Kalau itu berupa sholat. Kalau itu ada lagi berupa zakat, ada lagi berupa puasa, baik puasa Ramadan maupun puasa sunnah. Itu adalah tips yang diberikan Allah agar manusia mampu blending software dengan hardware secara baik dan benar. Problemnya manusia ini dalam perjalanannya untuk mendownload ilmu tadi itu, untuk iqra tadi itu, ada satu virus, Pak. Virus yang selalu yuwaswisu fi sudurin nas. Virus ini disebut minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan manusia. Itu virusnya. Virus ini yang menyebabkan trouble, hang, atau overheatnya manusia. Jadi ibarat mobil nih Pak. Mobil agar baik maka harus rutin ganti oli. Ganti oli ini mungkin zakatnya, membersihkan. Harus rutin tune up. Tune up ini mungkin sholatnya. Harus dicek tekanan bannya. Tekanan ban ini mungkin sodako, infak atau puasanya. Maka
kehidupan manusia untuk menjalankan qadha dan qadar Allah secara baik dan benar, secara sempurna, itu kemudian harus ada perawatan. Perawatan inilah yang kemudian disebut ibadah mahdha dan ibadah ghairu mahdha. Kompleks Pak hidup itu. Maka ndak bisa pangapunten ketika jenengan gagal mengaplikasikan qadar Allah, gagal memilih dan mencun up antara software dan hardware yang diberikan oleh Allah, jenengan nyalakan takdir, Pak. Jenengan nyalakan takdir. Pangapunten, ada bangunan tingkat 4 tiba-tiba ambruk, kemudian korbannya banyak, korbannya santri, kemudian dengan entengnya ini takdir Allah. Ini problem ini. Tidak bisa kemudian pangapunten tiba-tiba menyalahkan takdir. Ya bagaimana mencunnya ini tadi, cun up-nya bagaimana? Ditelisik dulu, pilarnya seberapa, fondasinya seperti apa. Dulu tukangnya siapa? Insinyur apa santri sendiri yang ngecor? Itu kan problem. Maka ini gagal untuk mengaplikasikan qadar Allah. Yang disalahkan qadarnya, takdirnya. Wah, ini problem. Paham nggih Pak yang saya bicarakan ini ya? Nah, baik, saya lanjutkan. Wal af'alu shadirah anil ibadi kullaha bi qada'illahi qadar. Adapun segala yang dilakukan manusia itu semuanya atas qadha dan qadar Allah. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Manusia tidak akan mungkin lepas dari qadha dan qadar Allah. Walaysa lil ibadi alladhi al-ikhtiyar. Sedang manusia sendiri hanya dapat berikhtiar. Jadi sudah ada ini qadarnya Allah, sudah ada qadanya Allah. Qadanya Allah bahwa manusia ditentukan nih. Umur si A itu nanti maksimal 63 tahun bisa. Umur itu tidak bisa diperpanjang, tidak bisa diperpendek. Sudah ada qadanya di Lauhil Mahfuz. Sudah by default itu sudah. Mau jenengan pangapunten hidup sehat nggih, kemudian makan makanan sehat, sering olahraga dan lain sebagainya, itu qadarnya Allah. Cuman umur, jodoh, rezeki dan kematian itu tadi, itu semuanya sudah by default. Yang menentukan siapa? Allah. Ya atas kehendak Allah, kita tidak bisa ngatur. Makanya kemudian pangapunten yang diajarkan oleh Nabi ketika berdoa bukan minta panjang umur. Mintanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ingin kehidupan di dunia yang hasanah. Wa fil akhirati hasanah, dan ingin pula kehidupan di akhirat yang hasanah. Wa qina adzabannar, dan ingin dihindarkan dari azab neraka. Itu doa yang pangapunten yang diajarkan oleh Nabi. Jadi pangapunten donga niku Pak nggih ya harus sesuai qadha dan qadar Allah. Ya ndak apa-apa jenengan doa pangapunten Rabbana atina al-part ya Allah, sah-sah saja. Jenengan sedang mengusahakan qadar Allah berupa al-part, boleh. Itu masih lebih mending daripada pangapunten ketika jenengan meminta sesuatu yang ditentukan oleh Allah secara mutlak. Jenengan tidak pangapunten, jenengan tidak punya kemampuan untuk meminta itu. Contoh, ya Allah, panjangkan umur saya ya Allah. Hati-hati Pak, didawakno temenan umure tapi tidak manfaat, repot. Didawakno umure tadinya 63 tahun, didawakno dadi 70 Pak.
punjule 7. Sing 7 niki lumah-lumah tok di rumah sakit, Pak. Ini problem. Karena pangapunten kita meminta sesuatu yang di luar kuasa manusia. Yang kita paham betul itu di tangan Allah. Berbeda ketika jenengan mintanya umur yang barokah, oke. Umur yang manfaat, oke. Jadi selama kehidupan kita itu kita ingin selalu manfaat dan berkah. Nah ini pangapunten kadang-kadang kita ini donga niku pangapunten rodok kemelinti Pak donga niku. Paham nggih kemelinti niku napa? Napa nggih kemelinti niku napa? Rodok kebacut titik lah nek donga itu. Ngaten. Baik. Saya lanjutkan. Fatakdiru minallahi wal kasbu minal ibadi. Dengan demikian maka segala ketentuan adalah dari Allah dan usaha adalah bagian dari manusia. Jadi manusia itu hanya mampu berikhtiar, ketentuannya di tangan Allah. Itulah yang kemudian pangapunten kita ini manusia ini kan hanya pemain, Pak, pemain, hanya aktor dan aktrisnya saja. Sedangkan alur film dan sinetron itu di tangan siapa, Pak? Di tangan sutradara. Ya terserah sutradaranya. Kapan alur film itu kan ada prolog pengenalan, ada kemudian puncak konflik, kemudian ada ending. Prolog, puncak konflik dan ending ini terserah sutradara. Maka kemudian kita kewajiban kita ya hanya menjalani prolog, puncak dan ending ini sebaik mungkin sesuai arahan sutradara. Ketika sutradaranya bilang wa aqimu fis sholat, maka kita harus mendirikan sholat. Ketika sutradaranya itu bilang warka'u ma'ar rakiin, maka kita harus rukuk bersama orang-orang yang rukuk, sholat jamaah. Ketika sutradaranya itu bilang qumil laila fatahajjat bihi nafilatallah, bangunlah kamu di sepertiga malamku dan sujudlah. Maka kita harus bangun di sepertiga malam dan sujud. Nah itu sutradara bilang begini, maka kita harus taat. Problemnya kita ini pangapunten Bapak Ibu sekalian, bukan manusia yang taat, bukan aktor yang taat kepada sutradara. Dikengken sholat, ya kadang sholat kadang enggak. Kemudian diseru oleh sutradara untuk bangun di sepertiga malam, ya nek bangun, ndak bangun bablas. Itu gitu. Kita ini sebagai aktor kurang disiplin, problemnya di situ. Karena kemudian kita kurang disiplin, tidak mengeluarkan effort lebih, karena tidak mengeluarkan effort lebih, maka wajar. Kadang-kadang diingatkan oleh sutradara, di tengah film kemudian dipecat. Belum waktunya langsung diambil. Atau kemudian pangapunten, di tengah jalan film dinonaktifkan, hardware-nya dinonaktifkan, yang tadinya tangan kaki ini sehat terus trouble, nggak bisa begini, jupuk gelas saya ngejer. Itu peringatan, pepeling urip, bahasa Jawa itu gitu, pepeling urip dari Allah. Nah, terhadap hal-hal seperti ini kita sebagai seorang muslim itu harus peka membaca kehidupan. Bagaimana untuk peka? Ya tidak ada jalan lain, Iqra, Pak. Harus Iqra. Iqra ini adalah cara atau fasilitas untuk mendownload ilmu tadi.
Iqra ini adalah modal HP-nya. Untuk download aplikasi itu kan harus punya HP, Pak. Jenengan kalau tidak punya HP, ya tidak mungkin mampu download aplikasi. Jenengan tidak bisa WhatsAppan kalau tidak punya HP. HP ini Iqra-nya. WhatsApp itu ilmunya. Makanya kemudian ayat yang turun pertama kali itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ketika kemudian jenengan hidup di dunia sudah balik dibekali oleh Allah berupa Iqra. Hardware-nya apa? Akal. Akal ini kalau dimaksimalkan semaksimal mungkin maka mampu mengadaptasi software dan hardware yang dibekali oleh Allah secara maksimal. Jadi dokter yang kemudian penuh berkah. Jadi pejabat yang kemudian mengayomi rakyat. Jadi orang pinter yang kepinterannya bermanfaat. Problemnya sekarang karena setiap orang itu pangapunten tidak tahu bagaimana cara downloadnya, Iqra-nya keliru, jadi wong pinter akhirnya minteri, Pak. Itu kan kebanyakan sekarang begitu kan. Nah, jadi pejabat pangapunten tidak mengayomi, malah korupsi. Coba jenengan renungkan kembali kasus-kasus di pusat itu pangapunten yang korupsi sampai triliunan itu loh. Itu rata-rata orang pinter, Pak. Gelarnya luar biasa, profesor, doktor, PhD, kan begitu. Itu kemudian download ilmunya di tempat yang salah, bukan di Play Store yang disediakan oleh Allah. Dalam perjalanan atau mungkin dalam perjalanan mendownload ilmu ada yuwaswisu fi sudurin nas. Dalam perjalanan mendownload ilmu dia tidak rajin tune up, tidak rajin ganti oli. Mungkin kemudian orangnya pinter, jadi supercar misalkan, jadi BMW, jadi Mercedes, tapi Mercedes yang kemudian turun mesin. Sama-sama mobil, yang satu Mercedes-Benz pernah turun mesin, trouble-nya banyak, kemudian yang satu Suzuki Cherry, Pak. Tapi sehat. Nggo ngangkut wong tahlilan, nggo ngangkut wong napa? Ziarah Suzuki Cherry. Sehat walafiat Suzuki Cherry-nya. Mending mana, Pak? Ya mending Suzuki Cherry yang sehat walafiat daripada Mercedes-Benz tapi entek-entek duwe, Pak. Ke bengkel terus. Itu kan begitu. Ini saya sudah menurunkan pangapunten istilah-istilah yang dalam fikih dan ilmu-ilmu tasawuf itu. Itu semua kalau kita mampu menjalani qadha dan qadar. Baik. Faharakatul abdi bi'tibaril nisbatiha ila qudratihi tusamma kasban lahu. Perbuatan manusia dan perbuatan manusia ditilik dari segi kuasanya dinamakan hasil usaha sendiri. Jadi jangan sampai kemudian kita mengkultuskan segala sesuatu yang terjadi itu hasil dari usaha manusia. Ndak, Pak. Jenengan kemudian mampu menjadi dokter itu karena kemudian jenengan belajarnya luar biasa, lulus fakultas kedokteran, kemudian jadi dokter. Karena usaha jenengan ini luar biasa, karena jenengan mampu menjadi dokter. Ndak. Itu semua atas campur tangan qadha dan qadarnya Allah. Kalau Allah tidak menghendaki jenengan jadi dokter, sekalipun kemudian pangapunten, sekalipun jenengan lulus fakultas kedokteran, ya ndak jadi dokter. Sutradaranya siapa? Allah. Manusia hanya mampu mengusahakan.
Ngoten lho. Pun. Lagi wa bi itibari nisbatiha ila qudratillahi khalqan. Tetapi ditilik dari segi kekuasaan Allah, perbuatan manusia itu adalah ciptaan Allah. Wal abdu yatasarrafu nasibahu mimma an'amallahu bihi alaihi minar rizki wa ghairihi. Dan manusia hanya dapat mengolah bagian yang Allah karuniakan padanya berupa rizki dan lain-lain. Jadi manusia ini hanya diberikan kebebasan untuk mengolah apa yang diberikan oleh Allah. Jenengan misalkan kerja di pabrik, dengan effort yang dikeluarkan sebagai karyawan pabrik, gaji jenengan diberikan UMR. Terhadap uang UMR ini pengelolaannya itu terserah manusia. Kalau manusia ini sadar betul gaji 4.200.000 misalkan, sebelum dikeluarkan diberikan ke istri, Dek ojo lali, tokno zakatnya, tokno sodakohnya, keluarkan infaknya. Nah, ini tools yang benar, aplikasi yang benar. Maka kemudian dikeluarkan zakatnya, dikeluarkan infaknya, dikeluarkan sodakohnya, sisa kita konsumsi. Kalau sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan qadha dan qadar Allah, maka kemudian rizki yang diberikan oleh Allah ini sesuai dengan kehendak Allah. Kalau sesuai dengan kehendak Allah, maka kemudian effortnya adalah fadilah. Rizki yang baik adalah rizki yang dikelola sesuai aturan Allah. Itu begitu. Agar tahu aturan Allah yang bagaimana, ya harus iqra. Agar iqra'nya yang baik bagaimana, ya harus berdoa kepada Allah agar diberikan ilmu yang baik. Agar kemudian yuwasfisu fi sudurinas itu tidak mungkin tidak ada, Pak, pasti. Wong Allah itu berjanji kok, wala nabluwannakum bisai'in. Tidak mungkin tidak, pasti aku akan mengujimu bisai'in, dengan segala sesuatu. Yang kemudian berbahaya dan kita harus mawas diri itu kalau pangapunten, urip kok lempeng-lempeng ae. Tidak ada hambatan apapun, mulus kayak jalan tol. Ini kita harus berpikir ulang ini. Apa saya tidak pernah naik kelas ya? Tidak pernah ada ujian. Ketika amanat itu diberikan lebih kepada manusia, maka ujiannya lebih besar. Kalau kita tidak mengemban amanat yang lebih, maka ujiannya tidak lebih besar. Contoh, orang yang harta kekayaannya luar biasa, maka tanggung jawab terhadap harta kekayaannya ini juga lebih besar. Orang yang harta kekayaannya tidak seberapa, maka tanggung jawab atas harta kekayaannya juga tidak lebih besar daripada orang yang kaya raya. Contoh logika zakat, Pak. Logika zakat, sedekah dan infak. Allah kan berjanji, kemudian orang yang bersedekah, infak dan zakat itu ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Sekali berzakat, sedekah, infak itu akan diganjar atau dibalas 700 kali lipat. Oke. Itu qadha-nya Allah. Cuman problemnya orang yang berzakat, orang yang tidak punya berzakat, atau sedekah infak dengan orang yang kaya raya, sedekah dan infak itu kadarnya berbeda, tapi perlakuannya sama di hadapan Allah. Contoh, jenengan punya penghasilan sehari 150.000, jadi tukang nggih, 150.000. Pulang ke rumah, ada adiknya butuh uang 75.000. Nggih. Kira-kira si tukang ini ridho ndak memberikan penghasilan separuh penghasilannya? 75.000 dari 150 kan separuh, nggih.
Kira-kira ridho enggak memberikan 75.000 kepada adiknya yang butuh 75.000 ini? Insya Allah ridho Pak. Pasti ridho. Wis tukang-tukang becak itu lah Pak. Cak nyile duit Pak, cak selawe. Baru dapat 50. Gampang aja. Ya wis iki lho, selawe. Enggak mikir Pak. Tapi ketika pangapunten sangat, ada orang kaya punya harta 1 M. Ono adik nih butuh modal usaha, jaluk 500 juta. Langsung dikasih apa mikir-mikir Pak? Langsung dikasih 500 juta apa mikir-mikir dulu? Jelas mikir. 500 juta Ustaz. Padahal di hadapan Allah 500 juta ini juga separuh dari kekayaan. 75.000 itu juga separuh dari kekayaan, pendapatannya. Sama separuhnya. Tapi tanggung jawabnya lebih berat yang berapa tanggung jawabnya? Lebih berat yang 1 M Pak daripada yang 150.000. Itu loh yang kita tidak paham dan tidak sadar itu. Itu Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf itu greges Pak. Kalau Utsman bin Affan sih karena dibunuh ya, dia tidak tahu tanda-tanda kematian dia dirinya sendiri itu mungkin tidak tahu. Tapi kalau Abdurrahman bin Auf itu greges. Wah, mikir betul. Ketika menjelang ajal itu dia mikir betul. Sudah sakit-sakitan gitu ya, mikir betul. Mikirnya bukan takut mati, enggak. Ini bagaimana kalau kemudian ketika saya meninggal dunia, harta saya masih banyak, ini nanti sesen-sesennya itu akan ditanya kemana, dari mana dapatnya, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, kata Rasul. Dari mana engkau mendapatkannya dan kemana engkau membelanjakannya. Itulah sampai kemudian Abdurrahman bin Auf mewakafkan dan menginfakkan seluruh harta terakhirnya itu untuk perluasan 2 masjid besar ini, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Nah, kita derajatnya belum sampai kayak Abdurrahman bin Auf Pak. Kita ini derajatnya ngelumpuk belum pada taraf ngentek noi apa ndak ngelumpuk naik saya bingung Pak kita ini Pak. Nah, inilah kemudian pangapunten, manusia itu hanya diberikan hak, hanya diberikan kebebasan untuk mengelolanya saja. Mengelolanya ini pun harus sesuai dengan qada dan qadar Allah. Problemnya kita itu seringkali keluar dari qada dan qadar Allah. Nah, baik. Itu tadi perbedaan antara qada dan qadar. Qadarnya Allah itu mampu kita usahakan dengan ikhtiar dan doa, tapi qadanya Allah itu sudah pasti terjadi, tidak bisa kita rubah. Contoh tadi permisalannya haus, ya qadanya Allah minum, bukan makan. Maka kita tidak mampu merubah kehausan ini ditutupi dengan makan, tidak bisa dirubah. Itu qada. Qadarnya bisa kita usahakan. Minum ini kemudian kita bisa langsung segera menutupi rasa haus kita dengan minum, atau kita tunda rasa haus itu dengan minum, atau kita ganti tehnya ini menjadi kopi, kita ganti tehnya ini menjadi air putih. Itu qadarnya Allah. Kita hanya mampu mengusahakannya. Nah, problemnya adalah semuanya dengan izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan kita, begitu pangapunten kita mau minum ternyata Allah cabut nyawa kita, yo ndak jadi minum Pak. Wong dicabut Allah. Begitu manusia sudah usaha maksimal betul, misalkan ada anak yang mau tes CPNS, wah belajarnya mati-matian itu sudah berbulan-bulan yang lalu. Begitu ujian, tidak lolos Pak. Itu ketentuannya Allah, atas izin Allah. Qadar itu berlaku atas izin Allah.
Bagaimana agar kita ini diizini oleh Allah? Ada tekniknya. Tekniknya bagaimana? Ibadah. Ibadah ini adalah pangapunten sanget cara merayu Allah. Agar keinginan kita itu dikabulkan oleh Allah. Maka tanpa ibadah nonsen. Tanpa kita merayu Allah, Allah tidak akan mungkin mengabulkan qadar yang kita kehendaki. Paham nggih? Baik. Masih ada waktu, barangkali ada pertanyaan, monggo. Nggih, monggo. Mic-nya Pak. Niku Pak, yang di dalam dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menanyakan tadi sudah dijelaskan bahwa qada itu tidak bisa dirubah karena sudah milik Allah, seperti usia tidak bisa dimajukan atau dimundurkan. Kemudian kalau tidak salah itu saya pernah baca itu bahwa manusia itu dilahirkan sudah ditetapkan masuk surga atau masuk neraka. Kalau tidak salah itu, apa ini benar atau enggak? Kemudian bagaimana kita menyikapinya? Apakah ini termasuk qada? Terima kasih. Nggih, langsung saya jawab nggih. Surga dan neraka itu qadanya Allah. Memang by default itu memang dirancang oleh Allah, akan ada surga, akan ada neraka. Surga dan neraka ini adalah konsekuensi dari pengelolaan yang diberikan kebebasan oleh Allah kepada manusia. Contoh, dikasih gaji UMR, pengelolaannya bagaimana? Ternyata gaji UMR itu dipakai untuk ketretes, Pak. Tahu tretes nggih? Dipakai untuk tretes, Pak, ketretes. Jadi maksiat. Nah, ini kemudian menyalahi qadarnya Allah. Harusnya menyalahi qadar itu pengelolaan ini yang harusnya ada zakatnya, ada infaknya, ada sedekahnya. Kemudian pengelolaannya tidak sesuai yang dikehendaki Allah. Tidak sesuai qadarnya Allah. Malah jenengan menyalahi qadar Allah. Menyalahi qadar Allah punya konsekuensi. Konsekuensi ini harus ada tanggung jawabnya. Nah, tanggung jawab ini kemudian by default itu kemudian nanti ada hisabnya. Dan hisab itulah yang kemudian menentukan manusia ini masuk surga atau neraka. Maka kemudian ketentuan bahwa si A nanti pasti masuk neraka, si A pasti masuk surga, kodoknya tidak begitu bunyinya, Pak. Oleh karena itu kemudian pangapunten, Allah memberikan ujian itu sesuai dengan kemampuan manusianya. Nek manusianya itu softwarenya itu masih SD, ya ujiannya taraf anak SD. Kalau sudah S3, ya maka kemudian ujiannya taraf S3. Bahasanya Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, keimanan yang berjenjang itu loh, Pak. Ada muslim, mukmin, muhsin, mukhlis. Jelas ujiannya orang muslim itu ya berbeda jauh dengan orang-orang yang mukhlis. Pangapunten sangat, kita mampu mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu perbuatannya orang mukhlis, Pak. Nek orang muslim atau mukmin, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, itu cuma di lisan aja, Pak. Tidak dalam aplikasi sehari-hari. Itu perbedaannya begitu. Maka surga dan neraka ini konsekuensi dari tanggung jawab. Bukan nopo qada by default si A
pasti masuk neraka, si B pasti masuk surga. Ya kalau gitu tidak ada ikhtiar, Pak. Mafhum nggih? Baik. Pun monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya seputar qada dan qadar. Manusia yang dilahirkan dalam keadaan non-muslim, mulai bayi sampai meninggal, apa itu termasuk pilihannya manusia itu sendiri, apa sudah tulisan Allah di sana? Makasih. Dilahirkan dari mati sampai Dari bayi sampai meninggal. dari bayi sampai meninggal. Baik. Lahirnya itu sendiri adalah kelahiran manusia, itu sendiri adalah qadar loh, Pak, bukan qada. Loh kok ngoten Ustaz? Nggih. Kan manusia sebelum dilahirkan kan dijanji dulu sama Allah kan? Dijanji dulu sama Allah. Dijanji siapa Tuhan? Kan ada ayatnya nggih. Perjanjian sebelum kelahiran manusia. Ternyata ketika lahir manusia ingkar. Keingkaran ini adalah sesuatu yang diusahakan oleh manusia. Usaha inilah yang punya konsekuensi. Kalau kemudian umur itu qada Allah. Untuk mengisi umur ini qadar Allah. Jenengan mengisinya sesuai qadarullah atau jenengan mengisinya tidak sesuai qadarullah. Kalau sesuai qadarullah, ya konsekuensinya jenengan dapat ganjaran surga. Tidak sesuai qadarullah, ya pasti neraka, seperti nyambung pertanyaannya Bapak itu tadi. Maka kemudian lahir dan tidaknya manusia itu Allah itu demokratis sekali kok. Ditanya kemudian, sanggup enggak? Itu manusia sanggup. Oke, procot lahir. Bahkan manusia, gunung, bumi, matahari ditari sama Allah itu. Wis urip ndek dunya mboten ya Allah, ndak sanggup saya. Matahari yang begitu digdoyo panas itu Pak ndak sanggup, Pak. Manusia sanggup. Apa yang membedakan? Apa yang membuat manusia itu sanggup? Niki, Pak. Napa? Software yang canggih ini loh. Berupa akal. Itu yang disebut kemudian menjadi Al-Furqan, pembeda bainal haq wal batil. Itu kalau akalnya diisi ilmu yang benar. Kalau nggak diisi ilmu yang benar itu banyak trouble-nya, itu banyak hang-nya, Pak. Mafhum nggih? Enggak, ada lagi? Oke, Pak. Mic-nya, Pak. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit juga masih menyambung dengan pertanyaan itu. Takdir tentang tadi juga disampaikan sama Pak Ustadz bahwa kematian itu sudah ditentukan, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Sesuai dengan ayat di dalam Al-Quran, walikulli ajalin faidza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kan begitu ya? Ini saya mendengar di orang-orang banyak orang mengatakan bahwa ternyata itu dengan sedekah itu bisa memperpanjang umur. Mungkin penjelasannya bagaimana? Terima kasih. Oke, baik. Begini Bapak, umur itu memang termaktub sudah, qadanya Allah, tidak bisa dirubah itu sudah. Adapun perubahan itu kan terserah Allah juga. Paham maksud saya? Iya. Baik. Tidak seperti undang-undang yang dibuat DPR. Kalau undang-undang dibuat DPR itu kan ada pesanan, ada ingin dirubah kan bisa ya. Tapi Allah itu sesuai kehendaknya Allah. Innallaha masya, seluruhnya itu terserahnya Allah. Sekalipun itu pangapunten sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Katakan Lauhil Mahfuz ini bukunya lah, urek-urekannya ya, sudah tercatat gitu ya. Yang mampu merubah catatan itu siapa? Ya Allah sendiri. Ya Allah sendiri. Nah makanya kemudian sedekah apapun jenis ibadah itu adalah dalam rangka untuk merayu Allah.
Jadi apapun itu, saudara, silaturahmi, nggih, kan ada dalilnya. Silaturahmi itu memperpanjang usia, memperpanjang umur, gitu ya. Jadi memperbanyak rezeki, menambah rezeki dan lain sebagainya. Silaturahmi ini adalah sebuah ibadah ghairu mahdha yang dalam rangka merayu Allah. Makanya kemudian semua goal ibadah ini, Pak, semua goal ibadah termaktub di dalam Al-Quran itu bi'ibtigha'a mardhatillah, untuk meraih ridho Allah, bukan untuk meraih surga dan bukan untuk meraih neraka, tapi ridhonya Allah. Kalau Allah ridho, apa yang tidak bisa? Nggih, Pak. Tapi kalau Allah tidak ridho, ya tidak akan mungkin terjadi. Nah, problemnya hal-hal yang penuh dengan kefadilahan ini diadaptasikan, dibenturkan dengan hukum fikih. Kayak tadi, Ustaz, bukannya itu semuanya itu sudah termaktub di Lauhil Mahfuz. Masa Allah mengingkari tulisannya sendiri? Bukan mengingkari tulisannya sendiri. Wah, itu terserah Allah kok. Kita tidak punya kuasa atas itu kok. Maka Allah ini tidak terkungkung, tidak diatur oleh siapapun. Allahu ahad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu Allah. Maka Allah itu kekuasaan yang absolut. Raja saja pangapunten tidak absolut raja itu. Raja masih butuh perdana menteri, masih butuh panglima-panglimanya, kan ngoten. Allah tanpa ada malaikat, tanpa ada manusia, tanpa ada surga neraka, atau tanpa ada seluruh alam, Allah ya tetap Allah. Ya bisa kita katakanlah Allah ini membuat semesta alam ini ya kehendaknya sendiri. Kalau tidak mau ya tidak mungkin terjadi. Makanya kemudian klaimnya di dalam surah Al-Fatihah niku napa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka kemudian silaturahmi, sedekah ini seni untuk merayu Allah. Allah ridha. Tak tambahilah umurmu. Boleh jadi. Kita tidak menutup kemungkinan itu. Karena itu atas keridhaan Allah. Cuman problemnya kita ini tidak bisa pangapunten meminta segala sesuatu di luar qada dan qadarnya Allah. Contoh kayak umur tadi. Kita doa langsung minta panjang umur, itu problem, Pak. Tapi kalau kita merayu Allah melalui sedekah, melalui silaturahmi, Allah melihat, oh nyeneng ki arek iki. Tak tambahi, tak dawakno titik, cek silaturahmi tambah dawa. Tak tambahno titik, cek sedekahe tambah akeh. Boleh jadi kan begitu. Kita kan tidak tahu nih caranya Allah mengendalikan kita tidak tahu. Di luar kuasa manusia. Pun paham nggih, Pak? Ada lagi monggo? Nggih, satu lagi aja. Oke, sudah 5:30. Mohon maaf, kopi di belakang sudah habis soalnya, Pak. Mohon maaf, melanjutkan sedikit tadi tentang yang ditanyakan Bapak tadi tentang lahir sampai mati itu dalam keadaan non muslim. Yang ingin saya tanyakan bahwa kita itu lahir tidak bisa menentukan kita lahir dari orang tua muslim atau non muslim, dan yang mampu memberikan hidayah hanya Allah semata. Seperti Abu Thalib itu kan meninggal juga tidak mendapatkan hidayah walaupun beliau dekat dengan Rasulullah. Bagaimana hal ini? Baik, Bapak, itulah kemudian dituntut oleh Allah untuk iqra. Orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha, apapun agamanya yang non muslim saat ini, apakah tidak menerima informasi keislaman? Terima, Pak. Kalau dia tidak kemudian berpikir softwarenya ini tidak dimanfaatkan dengan baik dan benar,
Orang-orang Nasrani, baik Katolik maupun Kristen, apa enggak berpikir itu benar nggak sih Trinitas ini? Gitu. Makanya kemudian banyak sekali orang-orang Katolik dan Kristen yang menggunakan akal pikirannya dengan baik, referensinya lebih banyak, itu kemudian mempertanyakan. Ketika ketemu surah Al-Ikhlas, itu banyak pendeta yang masuk Islam. Maka kemudian jangan salahkan takdirnya, jangan salahkan qadarnya. Maka kemudian orang-orang yang dari lahir sampai kemudian mati tidak Islam, sekalipun dilahirkan dari rahim seorang ibu yang beragama non-muslim, maka dia tidak memanfaatkan akal pikirannya dengan baik dan benar, tidak sesuai qadar Allah. Lagi itu kalau yang Kristen masih makfu alai, Pak, masih kita oke lah, Kristen dilahirkan dari ibu dan bapak Kristen. Yang jadi problem ini orang Islam, Pak, dilahirkan dari bapak dan ibu Islam, tapi kelakuannya tidak Islam. Paham maksud saya, nggih? Tapi kelakuannya tidak Islam. Sudah ngerti petunjuk, sudah ngerti larangan dan perintah, tapi tidak dipatuhi. Ini justru konsekuensinya lebih berat daripada orang yang dilahirkan dari rahim seorang ibu yang non-muslim tadi, Pak. Enggak. Wis kakean virus, Pak. Paham maksud saya, nggih? Maka kemudian kemampuan manusia untuk by default untuk memanfaatkan akal pikiran dengan baik dan benar itu diuji, Pak. Makanya pangapunten, orang-orang non-muslim yang masuk Islam, orang-orang mu'alaf, Masya Allah, Pak, saya sering melihat itu, keimanannya, kesungguhannya mereka ini dalam ibadah mengungguli kita yang Islam kayak cilik, Pak. Saya itu luar biasa. Kita ini sholat kadang-kadang aras-arasan, Pak. Mereka itu sholat itu karena merasa dirinya, pangapunten, bertahun-tahun tidak Islam, baru kenal Islam waktu itu, sholatnya luar biasa. Itu bedanya Islam dengan kesadaran dan Islam dengan keturunan. Jelas nggih, Pak? Baik. Cukup nggih? Baik, alhamdulillah, semoga kita dihindarkan dari yang yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nasrun minallahi fathun qarib, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.